karena memang dasarnya ini motor datangnya semua, ada yang tidak aktif starter tangannya, ada yang tidak hidup mesinnya. Jadi kita coba hidupkan semua starter tangannya, kita coba normalkan kembali kelistrikannya. Nanti di sana yang lagi merakit kabel, nanti teman-teman coba saya liatin. Jadi prosesnya itu kenapa lama, jadi itu nanti teman-teman tak liatin. Saya nggak bikin status di WA saya, jadi takut saya nanti yang saya upload apa, teman-teman nungguin yang mana, kok motorku nggak diupload seperti itu. Jadi itu saya sengaja nggak bikin status di WA ya teman-teman. Jadi bukan saya nggak bikin terus saya nggak kerjakan motor, nggak seperti itu. Jadi takut saya apa yang saya storykan di WA itu nanti bukan motor ya teman-teman. Pas teman-teman yang nonton, motorku yang mana kok belum dipasang, belum gini. Jadi saya nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat kreatif dimanapun sobat-sobat semua berada. Jadi di kesempatan kali ini saya coba sedikit mau sharekan kondisinya untuk pengerjaan 14 motor yang kita kerjakan kemarin teman-teman ya. Jadi di sini bahasanya gimana teman-teman ya. Jadi di sini itu kita kerjanya itu nggak semuanya motor yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang ada yang mudah kita kerjakan dan ada yang susah kita kerjakan. Ini di luar untuk perakitan ya teman-teman. Jadi di sini yang menghambat terkadang di saat perakitan kabel, karena memang dasarnya ini motor datangnya semua, ada yang tidak aktif starter tangannya, ada yang tidak hidup mesinnya. Jadi kita coba hidupkan semua starter tangannya, kita coba normalkan kembali kelistrikannya. Nanti di sana yang lagi merakit kabel, nanti teman-teman coba saya liatin. Jadi prosesnya itu kenapa lama, jadi itu nanti teman-teman tak liatin. Jadi semuanya itu nggak tinggal dipasang kabelnya terus dibunyiin seperti itu, nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak yang mungkin teman-teman nggak tahu, jadi di sini saya mau lihatkan gitu. Jadi untuk yang ada di depan ini teman-teman ya, ini tinggal nunggu stiker, tinggal ditempelin. Jadi untuk kabel-kabelnya ada yang terkendala di starter tangan, ada yang terkendala di mesin. Jadi yang di mesin dikerja dulu mesinnya, yang memang harus dikerjakan mesinnya dikerjakan dulu mesinnya, yang harus memang harus dihidupkan starter tangannya harus dihidupkan dulu starter tangannya, dirakit ulang kabelnya seperti itu hampir semua. Jadi mungkin untuk yang ini yang di belakang ini beliau khususnya yang punya motor ini, ketiga-tiganya beliau ini nanti akan menyusul. Jadi untuk beliau ini bilangnya nggak buru-buru, tapi intinya saya kerjakan. Jadi beliau saya rakitnya terakhir kabel-kabelnya. Jadi yang memang benar-benar beliau sudah nggak sabar sekali, saya dulukan gitu. Jadi saya rakit duluan. Ini semuanya sudah lengkap alat-alatnya, tapi aku belum rakit gitu. Jadi ini yang aku dulukan, soalnya sudah nggak bisa ditoleransi. Beliau sudah pengen sekali motornya dibawa pulang. Cuman di sini terkendalanya lagi gini teman-teman ya. Jadi seandainya itu motor yang penting hidup, mungkin sudah selesai ya. Jadi saya perjelas kembali. Seandainya itu motor yang penting hidup, dipasangin stiker hidup, mungkin sudah pulang. Cuma kan nggak seperti itu. Jadi kita aktifkan kembali kunci kontaknya seperti ini teman-teman ya. Yang teman-teman mungkin sebagian mikirnya itu mudah. Jadi gini, ini kontaknya kita rubah di sini, lampunya. Jadi lampunya kita rubah jalurnya, yang awalnya ikut mesin sekarang hanya di kontak saja, lampu sudah bisa dinyalain. Jadi seperti itu. Klaksonnya kita pasangkan kembali. Untuk remnya yang tromol kita rubah jadi cakram, kita hidupkan remnya. Mungkin teman-teman yang pernah ngeliat gimana ngerakit remnya, dudukannya, itu semua itu butuh proses, butuh makan waktu seperti itu ya. Jadi remnya ini yang awalnya nggak bagus kita buat enak. Jadi itu nggak segampang yang teman-teman bayangin gitu. Maksudnya itu bukannya kita mau gimana ya. Jadi tuh mohon bersabar lah, ini tinggal sedikit kok, ini tinggal nunggu selesai proses pemasangan aja. Jadi kita pasangnya itu nggak yang penting terpasang gitu, nggak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sering ngikutin video-video saya mungkin sampai bosen dengar saya bicara seperti ini, sampai saya abaikan dulu bikin tutorial, karena memang untuk menjadikan satu pemikiran untuk ke 14 motor ini pemiliknya berbeda-beda itu susah. Jadi saya maklumi di situ. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk jelaskan ke pemilik motor, bahkan untuk ke teman-teman pemirsa di luar sana, bahwa perakitan seperti ini tuh
semerta-merta asal dirakit seperti ini ya teman-teman. Jadi cakramnya ini suatu contoh aja teman-teman, supaya teman-teman bisa nyimak. Nanti kalau seandainya punya motor di rumah mau dirakit seperti ini, mungkin nanti akan tahu tingkat kesulitannya di mana, yang memakan waktu di mana, prosesnya itu di mana yang bikin lama gitu. Jadi di sini, ini di depan contoh satu aja nih. Ini kan pakai bambu Kelex. Sedangkan kaliper cakramnya ini punyanya motor sendiri. Kalau motornya Repo ya punya Repo. Kalau punya Karisma ininya ya punya Karisma. Kalau Jupiter ininya pun Jupiter. Terus dipasangkan di dudukan ini, di dudukan asoknya punya Kelex. Jadi otomatis kita harus buatkan stand dudukan ulang untuk cakram. Itu satu teman-teman ya. Di saat belakang tromol dirubah cakram seperti itu juga. Jadi terkadang mungkin yang di luar sepemahaman teman-teman itu yang kita, kenapa kok lama pengerjaannya gini. Di sini tuh bukan satu motor yang kita seperti ini. Jadi banyak yang kita ginian. Dan kadang motornya beliau itu datang itu kadang cakramnya ini nggak kena. Jadi kalau memang kita masih bisa hidupkan, itu terkadang kita coba hidupkan. Jadi gini loh teman-teman ya. Kalau seandainya mungkin semuanya serba diganti baru, mungkin pengerjaannya cepat. Cuma kan di satu sisi kok ngerakit seperti ini kok habis sampai puluhan juta, kan seperti itu. Itu yang ada di pemikiran saya. Kalau memang selagi masih bisa diperbaiki, ngapain harus diganti seperti itu. Toh masih kena dipakai, nggak ada ngaruh apa-apa. Jadi mungkin cuma bedanya yang awalnya ganti baru itu harus beli. Kalau yang diperbaiki mungkin cuma makan waktunya aja seperti itu. Jadi itu yang berulang-ulang saya selalu bilang ke teman-teman semua, yang pengerjaan itu yang bikin terhambat seperti ini. Jadi di sini untuk semua motor berbeda permintaan dan berbeda kelengkapan apa semua yang terpasang di motornya masing-masing. Jadi kalau teman-teman ngelihatnya ini beda itu semua karena mengikuti pemilik motor masing-masing seperti itu. Jadi teman-teman yang ada motornya tunggu tak telepon, asal jadi tak telepon. Saya nggak mau nyimpan pekerjaan. Sekali lagi saya nggak akan mau nyimpan pekerjaan. Maksudnya dilama-lamain untuk apa? Asal sudah selesai ya sudah saya telepon gitu. Jadi pengennya saya nanti tuh nggak ada masalah di kemudian hari seperti itu. Maksudnya seperti ininya nggak kena ini pengen saya seperti itu. Kalau diburu-burukan itu takutnya nanti mungkin teman-teman sudah pada paham kalau kerja buru-buru itu seperti apa hasilnya. Kalau diburu-burukan, bukan dilama-lamakan, cuma maksudnya itu gimana sih kalau seandainya langsung dipakai itu bagus seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin paham maksud saya. Oke, jadi di sini saya coba melihatkan prosesnya, yang di sana masih sementara terus pengerjaan. Jadi di sini yang sudah tinggal tunggu stiker. Ini nanti nyusulin lagi. Jadi coba siang malam saya sengaja nggak bikin status di WA karena takut saya kalau saya bikin status di WA, mungkin bukan motornya teman-teman yang saya bikin status, nanti teman-teman tanya motor saya mana. Jadi saya nggak bikin status di WA saya. Jadi takut saya nanti yang saya upload apa, teman-teman nungguin yang mana, kok motorku nggak diupload seperti itu. Jadi itu saya sengaja nggak bikin status di WA ya teman-teman. Jadi bukan saya nggak bikin terus saya nggak kerjakan motor, nggak seperti itu. Jadi takut saya apa yang saya storykan di WA itu nanti bukan motornya teman-teman. Pas teman-teman yang nonton, motorku yang mana kok belum dipasang, belum gini. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi di sini saya coba pasang satu persatu perlahan, yang jelas semuanya bisa berfungsi. Ini di depan Jupiter MX gitu ya. Ini yang awalnya mau dipasangkan pakai lingkaran 21 dengan 18, cuma di sini ada perubahan karena memang basicnya untuk di belakang nggak bisa teman-teman ya, besar sekali. Jadi ini untuk di depan dulu karena di belakang kita mau buatkan stand cakram. Jadi kita belum pasang dulu. Jadi kita rakit dulu kabelnya yang memang bisa dirakit. Jadi untuk di sini ini untuk kabel-kabelnya seperti ini ya. Yang teman-teman nggak tahu itu seperti ini. Jadi ini harus dirapikan dan difungsikan semua kembali. Nih nanti kalau yang kependekan disambung, dipanjangin karena tempatnya akan pindah. Yang awalnya mungkin kunci kontak di sini, jadi nanti akan pindah di atas sini. Jadi tuh sabarlah, intinya tak kerjakan lah semuanya. Gimana kabelnya terlihat rapi, kelistrikannya terpasang semua normal kembali gitu, rem-remnya aktif semua. Jadi tuh
Cuma butuh kesabaran aja pemilik motor gitu aja. Tak coba kasih bagus lah seperti itu ya. Terus ini juga ada di sini, ini untuk perakitan kabel. Ini jadi sementara dirakit ini saya tadi yang rakit teman-teman ya. Jadi kita bagi-bagi tugas. Ini juga tadi ada yang rakitkan kabelnya. Ini starter tangan ini coba dihidupkan. Ini dinamonya lagi dibuka untuk motor ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang baru-baru seperti bambu itu kan gampang masangnya. Jadi kita pasang terakhir supaya nggak ganggu aktivitas mondar-mandir yang rakit kabel. Jadi kita sengaja kabel dulu kita rakit karena ribet, kabel itu agak ribet seperti itu. Dan ini yang kerja mesin, kita coba kerjakan dulu mesinnya. Jadi pengennya itu saya mulus mesinnya. Ini yang dikerja mesinnya, jadi dikerja dulu mesinnya supaya hasilnya nanti maksimal. Jadi sudah motornya udah jadi, mesinnya pun oke, seperti itu. Kalau yang memang tidak dikerja mesinnya ya kita tidak kerja. Cuman kalau yang seperti ini ada contoh di depan teman-teman ya. Ini motor awalnya datangnya bunyi seperti ini. Cuma pas dirakit beliau minta dihidupkan starter tangannya. Jadi mungkin yang teman-teman sebagian nggak tahu, di saat kita coba mau hidupkan starter tangannya, ini nggak ada semua ini teman-teman. Ini rantai pengantar ini nggak ada. Ini batu-batunya di sini kayak starting clutch-nya nggak ada semua. Jadi ini kita adakan supaya starter tangannya berfungsi kembali. Ini dinamonya, dinamo starternya kemarin nggak muter. Dan ini tadi baru-baru dibenerin, kena. Daripada beli nih hampir 200 ini teman-teman ya, oleh asli. Jadi ini kita coba benerin, ternyata masih bisa dibenerin. Nanti saya jelaskan ke pemiliknya. Yang jelas beliau ini pengen starter tangannya aktif. Jadi mau nggak mau kita buka bak kiri karena ada di sini posisi untuk pengantar starternya teman-teman ya. Jadi seperti inilah proses yang mungkin memakan waktu, yang mungkin menghambat pekerjaan. Bagaimana ya? Yang agak lama gitu prosesnya. Jadi itu kalau teman-teman nargetkan berapa hari harus jadi tuh, saya susah. Kerjanya diburu-buru itu susah. Mana ininya harus begini, oh yang penting jadi nih, yang penting selesai gini-gini. Kan nggak seperti itu teman-teman. Jadi mohon diingat pengertian lah. Di pengertiannya gitu maksudnya. Kita usahakanlah semaksimal mungkin. Ini seperti ini ya. Ini kabel-kabelnya kayak gini. Ini coba disusun kembali. Yang memang kabelnya putus-putus nanti disambung kembali. Seperti ini teman-teman ya. Ini jadi batu bendik starternya mau dihidupkan. Tidak teman-teman mungkin pernah lihat seperti ini. Nih. Ini tinggalnya ada di belakang magnet. Ini apa ini? Mimis bantalan Supra ini. Starter pin. Jadi ininya itu motor nggak ada ini. Di sini tuh nggak ada. Ini magnetnya ada di mana, Jong? Jadi ini yang ada di belakang magnet itu nggak ada. Jadi hampir kebanyakan motor yang datang di sini dirakit starter tangan, ininya nggak ada. Tuh. Entah dulu dicopot atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas ininya nggak ada. Jadi ini diadakan kembali supaya starter tangannya berfungsi. Itu yang teman-teman nggak tahu. Mungkin yang mikirnya wah sementing kasih aki starter tangannya kena, nggak seperti itu. Nggak, teman-teman mungkin yang sebidang yang sama yang di dunia bengkel mungkin tahu yang saya maksud apa. Mungkin cuma bahasa sebutannya aja yang berbeda seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Mohon bersabarlah, yang jelas semuanya tak kerjakan kok, biar cepat selesai. Jadi untuk pengerjaannya saya nggak bisa bilang berapa persen ini karena yang jelas saya pengen itu secepatnya selesai. Bahkan mungkin seminggu ke depan ini ya pengennya sih saya selesai semuanya. Mudah-mudahan nggak ada kendala semuanya. Untuk perakitan kabelnya yang lain-lainnya itu sudah oke. Jadi tinggal sekitar ada 3 motor yang belum selesai dirakit kabel. Jadi untuk ini semua kita sudah tahu apa minusnya dan apa kerusakannya. Agar starter tangan bisa berfungsi itu kita sudah tahu. Dan kita coba diskusikan kembali ke pemiliknya bahwa ininya memang nggak layak dipakai. Jadi diganti atau diperbaiki, nanti kita perjelas kembali ke pemilik motor. Jadi seperti itu ya teman-teman, prosesnya itu nggak tinggal pasang ganti gitu. Beda cerita kalau teman-teman itu punya motor terus bilangnya ke saya, Mas yang penting bunyi, biar starter tangannya nggak hidup nggak apa-apa. Itu mungkin bisa cepat dikerjakan karena posisinya kan yang penting bunyi. Cuma kalau starter tangannya diaktifin, nanti remnya double cakram depan belakang, lampunya LED, dilengkapi dengan ini. Jadi kalau banyak maunya yo harus bersabar gitu. Kalau teman-teman maunya sedikit yo nggak bersabar pun nggak apa-apa.
Ada juga di sini teman-teman ya. Ini ada satu ini yang sempet tadi aku carikan alatnya tapi nggak dapat. Jadi ceritanya ini motor ini udah siap, ini udah mau selesai gitu, tinggal pasang stiker. Ternyata ada kendala di sini. Ini juga mimis ya teman-teman, mimisnya nggak ada. Ini motor Karisma ini. Mau nggak mau saya bongkar. Ini motor udah selesai. Tinggal starter tangan itu kalau di starter dia loss. Jadi di saat di double starter dia bunyinya cuma seng gitu. Jadi cuma dinamo aja yang muter. Jadi dia nggak memutar magnetnya. Jadi di sini tadi kita bongkar itu ternyata mimisnya nggak ada seperti ini. Tuh kan. Iki lah teman-teman bengkel pasti tahu ini. Di sini kalau saya namanya ini biasanya batu bantalan starter di sini apa namanya. Jadi mungkin kalau di setiap daerah setahu saya itu namanya beda-beda. Biasa sebutan bengkel beda, sebutan toko beda. Jadi ini saya buka dari motor sana, ini nggak ada, teman-teman ya, ini nggak ada kelereng-kelerengnya. Dan tadi saya coba cariin, itu ternyata di toko nggak ada. Mungkin karena ini hari Minggu, jadi nggak semua toko terbuka. Apalagi sekarang juga karena mungkin puasa pertama, mungkin banyak yang libur dulu atau gimana. Jadi insya Allah paling besok saya coba keliling lagi cari, mudah-mudahan dapat. Karena ini tinggal ini kendalanya. Jadi kenapa saya buka seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk informasi seputaran motor yang ada di sini. Mohon maaf saya belum bisa buatkan tutorial ini apa yang teman-teman tanyakan. Untuk yang pemesanan rangka sekali lagi mohon bersabar, sedikit lagi semuanya selesai. Nanti saya akan hubungi satu persatu yang sudah ada DM saya, yang sudah komentar ke saya, yang sudah kirim WA ke saya, pasti saya akan kabari. Untuk sekarang bukannya saya nggak mau kabari, karena saya masih sibuk dengan ini semua. Jadi selesai ini pasti saya akan berkabar. Nomor teman-teman semua sudah saya save, alamat-alamatnya teman-teman semua sudah saya tanyakan di mana. Jadi mungkin sebagian ada yang belum saya kabari, jadi saya mohon maaf. Jadi secepatnya minta doanya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, cepat pengerjaannya. Untuk teman-temanku semua, sahabat-sahabat YouTuber semuanya, untuk senior-senior semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa seperti itu ya kayaknya, karena ini bulan puasa pertama, hari pertama puasa. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat teman-temanku semuanya bisa dijabah di tahun ini, di bulan suci ini bisa dijabah semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan gitu ya. Oke. Halo Bang. Halo. Masih kuat toh? Kuat. Kacung. Kuat. Lihat dulu masih kuat enggak? Kuat. Kuat. Nanti ya bentar lagi kan buka, 1 jam lagi buka. Ini sudah disiapkan cendol dawetnya. Oke yo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.